Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Ivaldi, NIM 362258302094, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Paralel 1D, mata kuliah Basis Data. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Eka, yaitu modul 5, Data Manipulation Language, di mana modul 5 ini lanjutan dari modul 4 di video kemarin. Kita akan mengerjakan kegiatan praktikum dan tugas. Kita mulai dari kegiatan praktikumnya dulu ya. Latihan 1. Pemberian nama alias. Perintah select dapat dilakukan dengan memberikan nama lain atau alias, yaitu dapat digunakan untuk memberikan alias pada nama kolom dan nama tabel. Kita kerjakan 1.1 pemberian alias pada kolom dulu ya. Menggunakan select gaji as, gaji bersih. Form pegawai. Nah, ini caranya menggunakan perintah alias. Yang pertama menggunakan as. Yang kedua select gaji spasi gaji bersih from pegawai. Tanpa menggunakan as, kita juga bisa menggunakan spasi lalu aliasnya, sama saja itu. Kita mengerjakan yang 1.2 pemberian alias pada nama tabel. Select, ini nama tabelnya pegawai, nama depan, nama belakang, salah, kurang as. Nah, ini caranya hampir sama seperti tadi, tapi ini menampilkan untuk menampilkan tabel ya, alias pada tabel pegawai ke pek. Kita coba cara kedua tanpa as, langsung sama saja. Kita bisa menggunakan spasi atau as. Untuk jika masih bingung, menggunakan as saja supaya mudah membaca query-nya. Kita lanjut ke latihan 2. Menampilkan data lebih dari 2 tabel. Perintah select juga dapat dilakukan untuk beberapa tabel sekaligus dengan syarat bahwa tabel-tabel yang akan ditampilkan semua mempunyai relasi baik secara implisit maupun eksplisit. Maksudnya gimana? Kita bisa menampilkan 2 buah tabel dalam satu query. Langsung saja kita coba.
Kita akan menampilkan kolom nama depan, nama belakang, dan alamat pada tabel pegawai, dan tambah satu kolom lagi nama departemen dari tabel departemen. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba, kenapa kok ini datanya terduplikat banyak sekali ya. Satu pegawai ada di 5 departemen. Ini salah ya. Kita coba yang benar seperti apa. Yang benar itu di kondisi latihan 3, kondisi where untuk relasi. Jika kita mengambil informasi dari lebih dari sebuah tabel, maka kita perlu menambahkan kondisi untuk relasi antara kedua tabel tersebut. Untuk relasi kita harus memperhatikan kolom dari 2 atau lebih tabel yang mempunyai data yang sama. Jika ada nama field yang sama dari tabel yang disertakan, maka sebelum nama field berikan nama tabel diikuti sebuah titik. Contohnya yang latihan 2 tadi ya. Langsung saja kita praktekkan. Menggunakan klausa where pegawai ID dep sama dengan departemen ID dep. Ini where ini gunanya untuk relasi, karena di tabel pegawai ada kolom ID dep dan di tabel departemen ada kolom ID dep. Sebagai relasinya, kita coba. Tampilannya sudah benar. Satu pegawai dalam satu departemen. Begitulah teman-teman. Kita coba latihan 4, klausa order by. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data. Jika kita ingin menampilkan nama depan, nama belakang, alamat, dan departemen berdasarkan urutan nama depan secara ascending, maka perintahnya seperti ini. Kita menggunakan order by. Nama depan ascending. Untuk mengurutkan nama depan ascending ya, dari terkecil ke besar, maksudnya alfabetnya. Sudah urut nama depan Aldi, Alfian, Budi, dan seterusnya sampai Zuhril. Atau jika kita ingin menampilkan nama depan dengan urutan abjad terbalik, maka perintahnya sebagai berikut. Perintahnya bukan ascending, tapi descending. Untuk nama depan berawalan dari huruf besar ke huruf kecil. Dimulai dari Zuhril, Yayan, Syareza, Rauf, dan sebagainya sampai Aldi lagi. Kita mengerjakan latihan 5, operator in. Ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai
kumpulan nilai bisa berupa nilai-nilai yang diisikan query tunggal, yaitu query yang hasilnya hanya terdapat sebuah kolom saja. Beda dengan N. Kalau N itu ada di 2 kolom, kalau in ada di 1 kolom. Kita praktekkan saja perintah in operator. Select nama depan, nama belakang, alamat dari pegawai, from pegawai, where, alamat, in Sidoarjo, Surabaya. Kita akan menampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat dari tabel pegawai yang mana alamatnya Sidoarjo dan Surabaya. Selain itu tidak ditampilkan. Ternyata ada 5 data ya yang ditampilkan. Ada Lisa, Dwi, Gilang, Zuhril, dan Dika yang alamatnya Sidoarjo atau Surabaya. Atau kita bisa melakukan perintah ini untuk menampilkan nama depan, nama belakang, alamat pegawai yang mempunyai tanggungan. Kita coba. Kita akan menampilkan nama depan, nama belakang, alamat dari tabel pegawai yang mana pegawai nomor KTP yang di tabel tanggungan itu sama. Ternyata yang mempunyai tanggungan, pegawai yang mempunyai tanggungan ada 4, yaitu Nur Rahman, Fajar Rosidi, Alfian Ari, dan Aldi Rohmatullah. Kenapa 4? Karena hanya 4 data tersebut yang mempunyai tanggungan. Kita kerjakan latihan 6, operator between titik-titik n. Between ini pasangannya dengan n. Langsung saja, operator between titik-titik n memiliki data antara 2 nilai. Nilai dapat berupa angka, teks, atau tanggal. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Langsung kita coba. Select bintang from tanggungan.
Salah teman-teman. Select bintang from tanggungan. Tampilkan semua data dari tanggungan di mana tahun atau tabel ini fungsi year kurung dalamnya itu parameternya ada kolom ya. Tanggal lahir between 1999 and 2002. Maksudnya tampilkan data yang ada di tahun 1999 sampai 2002, yaitu ada tiga data. Kita coba latihan 7, fungsi agregat count, sum, average, min, dan max. Fungsi agregat merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistikal dalam tabel. Secara umum, hanya field yang bertipe numerik, integer, money, dan sejenisnya yang bisa dikenakan fungsi ini. SQL menyediakan sejumlah fungsi yang dapat digunakan pada select, yaitu AVG atau average untuk menghitung rata-rata, count untuk menghitung bilangan cacah atau data dalam jumlah baris, max untuk memperoleh nilai terbesar, min untuk memperoleh nilai terkecil, sum atau summary memperoleh jumlah data. Nah, coba yang count dulu. Select count. Tampilkan hitung nomor KTP as jumlah pegawai. Nanti kolom nomor KTP ini berganti nama karena sudah memakai perintah as alias jumlah pegawai. Kita hitung ada berapa nomor KTP di tabel pegawai. Ada 23 nomor KTP dengan perintah count tersebut. Kita coba yang sum, perintah untuk menghitung jumlah gaji. Select sum gaji. Tampilkan jumlah gaji as total gaji dari pegawai. Ada berapa itu? 11, ada 115.500.000 rupiah dari 23 pegawai, totalnya ada segitu. Kita menggunakan perintah AVG average untuk menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata gaji dari 23 pegawai tadi. Rata-ratanya 5 juta. Perintah min, mencari gaji terkecil.
Untuk menampilkan gaji terkecil atau terendah, ada 1.500.000 gaji terendah. Kita coba perintah max, perintah untuk menampilkan nilai terbesar pada suatu kolom pada tabel. Gaji tertinggi 8 juta. Lanjut, kita latihan 8, klausa group by. Hasil dari select juga dapat dikelompokkan dengan menambahkan klausa group by. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Klausa group by. Select alamat pegawai group by alamat. Kita coba, ada tampilan seperti ini, dipisah alamat dan jumlah pegawai. Jumlah pegawainya kita hitung dari alamat itu tadi, count alamat as jumlah pegawai. Tampilannya seperti ini. Latihan 9, having. Klausa having disediakan untuk mendukung klausa group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Kelompok yang memenuhi kondisi having saja yang akan dihasilkan. Perintahnya sebagai berikut. Group by bisa menggunakan having ya. Select pegawai no KTP, nama depan, nama belakang, alamat, hitung tanggungan, tekno KTP, as jumlah tanggungan, from pegawai tanggungan, where pegawai no KTP sama dengan tanggungan titik no KTP. Group by menggabungkan ya, pegawai no KTP, order kita having ya, having count tanggungan titik no KTP. Maksudnya yang tanggungannya lebih dari 1, tampilkan pegawai yang tanggungannya lebih dari 1. Ada 3 pegawai yang tanggungannya lebih dari 1.
Nur Rahman, Fajar Rosidi, dan Alfian Ari. Kita baru saja menyelesaikan latihan kegiatan praktikum. Kita akan mengerjakan tugas nomor 1. Perhatikan latihan 4 tentang penggunaan klausa order by. Jika data nama depan, nama belakang, alamat, dan nama departemen diurutkan berdasarkan nama depan secara descending dan alamat berdasarkan ascending. Order by itu yang mengurutkan tadi ya, yang ascending dan descending tadi. Kita langsung praktekkan saja. Select nama depan, nama belakang, alamat, terus nama nama departemen, where pegawai ID dep sama dengan departemen ID dep. Order by nama depan descending alamat ascending. Tampilannya seperti ini. Order by nama depan descending, alamat ascending. Kenapa kok tidak urut alamatnya, tapi nama depannya sudah urut descending dari Z dulu? Karena menurut saya ini tidak bisa, karena ini dalam satu data ya, satu row ini sudah satu paket gitu maksudnya. Jadi gak bisa dipisah-pisah. Nama depannya Z, nanti nama alamatnya ascending Banyuwangi, nggak bisa, soalnya Zuhril ini sudah alamatnya Surabaya. Kalau dipisah nanti nggak bisa, karena ini satu data, satu baris ini sudah satu data. Kita kerjakan nomor 2. Tampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat pegawai yang alamatnya bukan Sidoarjo dan Surabaya menggunakan perintah not in. Select nama depan, nama belakang, alamat from pegawai, where alamat not in Sidoarjo Surabaya. Tampilkan nama depan, nama belakang, alamat dari tabel pegawai yang mana alamatnya tidak di Sidoarjo dan Surabaya. Ada 18 data yang alamatnya tidak di Sidoarjo dan Surabaya. Kita kerjakan nomor 3. Tampilkan nama depan, nama belakang dari pegawai yang menjadi pimpinan untuk masing-masing departemen. Nomor 3 ini sebenarnya saya belum begitu paham caranya bagaimana. Berdasarkan cara yang saya baca dari Google, menggunakan perintah join tabel ya guys. Select
belakang. Join pegawai as p on d titik no ktp sama dengan p titik no ktp underscore pimpinan grup by d titik nama. Tampilkan departemen, nama departemen, pegawai, nama depan, pegawai, nama belakang dari departemen as D menggunakan alias, join tabel pegawai as P on departemen nomor KTP sama dengan nomor pegawai nomor KTP pimpinan. Grup by D departemen nama. Ini dia nama pegawai yang menjadi pimpinan di suatu departemen. Tampilannya seperti berikut. Kita kerjakan nomor 4. Tampilkan nomor nama depan, nomor nama departemen, dan jumlah pegawai untuk masing-masing departemen. Select D ID Dep D nama count P titik no KTP as jumlah pegawai from departemen as D left join pegawai as P on D titik ID Dep sama dengan P titik ID Dep. Group by D titik ID Dep. Order by D titik ID Dep. Seperti ini tampilannya. Kita mempunyai 5 departemen. Dalam negeri ada 7 pegawai jumlahnya, luar negeri ada 6 pegawai, pertahanan ada 6 pegawai, komunikasi dan informatika ada 2 pegawai, keuangan ada 2 pegawai. Seperti itu tampilannya. Kita kerjakan nomor 5. Tampilkan data pegawai yang tidak mempunyai tanggungan. Maksudnya tampilkan data pegawai yang tidak mempunyai tanggungan, gitu ya. Select bintang from pegawai where pegawai no KTP not in select distinct tanggungan no KTP from tanggungan where pegawai titik no KTP sama dengan tanggungan titik no KTP.
Ada 19 data yang tidak mempunyai tanggungan. Pegawai yang tidak mempunyai tanggungan ada 19. Perintahnya seperti ini. Select bintang from pegawai, tampilkan semua yang ada di tabel pegawai, di mana pegawai nomor KTP tidak di select distinct. Ini maksudnya subquery ya, yang ada di dalam kurung. Tanggungan OKTP dari tanggungan where pegawai OKTP sama dengan tanggungan. Jadi berelasi gitu. Tampilannya seperti ini. Kita mengerjakan nomor 6. Tampilkan data tanggungan yang tahun lahirnya di luar 1999 sampai 2022. Tampilkan di luar itu tampil, yang tahun 1999 sampai 2002 tidak tampil. Seperti ini. Select bintang from tanggungan where year tanggal lahir not between 1999 and 2002. Ada 4 data yang tampil tanggungan di luar 1999 sampai 2002. Tampilan seperti ini. Nomor 7, tampilkan jumlah pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Ada berapa pegawai yang alamatnya Surabaya? Kita coba select alamat alamat as jumlah pegawai from pegawai where alamat sama dengan Surabaya. Grup by alamat. Grup ya, alamat ini. Ada 3 pegawai yang alamatnya Surabaya. Nomor 8, terakhir. Tampilkan nomor KTP, nama depan, nama belakang, alamat, dan jumlah tanggungan untuk masing-masing pegawai. Seperti ini tampilannya. Kita kerjakan dulu ya. Select no KTP P titik nama depan P titik nama belakang P titik alamat sama kolom baru tanggungan titik no KTP as jumlah tanggungan from pegawai as P left join tanggungan as T on P titik no KTP sama dengan T titik no KTP. Grup by P titik no KTP P titik
nama depan p titik nama belakang p titik alamat. Coba ada tabel seperti ini yang menjelaskan berapa jumlah tanggungan yang dimiliki masing-masing pegawai. Nur Rahman mempunyai 2, Aldi Romatullah mempunyai 1, Fajar Rosidi mempunyai 2, Alfian Ari mempunyai 2. Seperti itu tampilannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.